Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru ganti keyboard baru, tapi kali ini keyboard yang dipakai setengah badan. Enggak dong, ini lebih dari 50%, tepatnya 75%. Sebutan kerennya sih TKL ya. Kalau nggak salah artinya tenaga kerja luar negeri. Yang bener bos. Ya enggak lah, canda doang. TKL itu singkatan dari Tin Keyless Keyboard. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya hancur. Yang berarti nggak ada numerik di keyboardnya. Ya mungkin pertanyaan saya terlalu susah dijawab. Oh ya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada S-Gear sebagai distributor resmi Texware atas unitnya. Sebelum kita bahas keyboard satu ini, Nyok bantu channel saya terbang tinggi banget, biar lupa dengan semua hal yang pernah terjadi. Gampang kok, caranya tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks, isi kelasnya. Texware Phantom Plus Elite 87 case. Harga Rp949.999. Garansi resmi 1 tahun. Dan ini harga diskon ya. Harga aslinya sih di angka Rp1.050.000. Ini untuk yang warna putih ya. Sedangkan yang warna hitam itu lebih murah lagi. Di harga Rp899.000. Dengan 4 pilihan switch nih. Orange, brown, red, dan pink. Informasi di dus depan sangat lengkap nih. Dari tampang keyboard sama tipenya. Terus pojok kanan atas ada jenis switch yang dipakai, yaitu orange. Pojok kiri atas ada RGB, red label switch, double wallet PBT keycaps, V3 stabilizer, 3 mode wireless, universal 5-pin hotspot socket, dan sound dampening. Aduh, pegel nih ngomong bahasa Inggris. Di bagian belakang penjelasan singkat fitur unggulan dari keyboard ini, seperti 3 mode wireless, bisa pakai Bluetooth, wireless, atau kabel ya. Kemudian V3 stabilizer, terus include sound dampening foam. Nah ini buat mengurangi kebisingan dari keyboard ya. 16,8 juta warna RGB yang bisa diatur dengan keyboard ataupun aplikasi. Double wallet PBT keycaps. Ini menjamin daya tahan dari keycap dan terakhir kapasitas baterai keyboard sebesar 2500 mAh. Ada juga penjelasan jenis switch besutan Texware ini, sama spesifikasi detailnya. Kemudian paket penjualan yang didapat dan juga kompatibilitas keyboard untuk Windows 10 sama Windows 11. Lah, Windows di bawahnya gimana ya? Kok ngilang? Oke, langsung aja kita keluarin dari dusnya. Pertama dapat kertas. Ini kertas apa kartu ya? Saya kira sih cuma promo logo doang nih. Ternyata di baliknya ada panduan penggunaan mengenai fungsi FN nih. Baik buat multimedia, pengaturan RGB, dan konektivitas. Oke lanjut, dapat 1x2,4 wireless USB dongle, 4 cadangan orange switch, 1 keycap puller buat nyopot keycap sama switchnya ini ya, 1 kali coilet kabel USB-C ya, dan ini udah dilapisin macam bahan kain gitu ya, dan jelasnya ini panjang banget nih. Sekarang kita keluarin unit keyboardnya. Widih, berbobot bro, beneran. Dari sini udah kelihatan kualitas keyboard ini gimana ya. Keycapnya nggak semuanya berwarna putih nih, sebagian berwarna abu-abu. Ya sebutan kerennya two-tone ya, alias 2 warna. Di bagian bawah bodinya ini ada 4 karet bantalan nih biar memantapkan posisi keyboard nih. Dan ada pengatur ketinggian keyboard yang juga diberikan bantalan karet. Sorry nih ya. Sorry mas netizen. Gak mirip bos. Gak mirip ya? Yaudahlah, gagal dong. Sampai mana tadi? Maksud saya ada yang ketinggalan nih. Di bagian pojok kiri atas keyboard ada port USB Type-C sama tombol switch buat pindah mode, dongle atau kabel. Dan yang tengah-tengah itu buat matiin fungsi keyboard ya. Cuma ini rada tenggelam ya, rada susah dijangkau karena ketutup cover slotnya. Kalau mau mudah ya copot aja cover slotnya dan nyopotnya gampang banget nih. Tinggal diangkat aja sih, karena slotnya ini nempel pakai magnet. Cuma magnetnya kuat banget ya, ada 6 buah magnet di slotnya itu. Sejatinya keyboard ini punya banyak fungsi, ya jelasnya dengan menggunakan tombol kombinasi FN dengan tombol lain. Tapi kalau kalian lihat di keyboardnya itu polosan ya, gak ada logo aneh-aneh di keyboardnya. Jadi kelihatan clean, ya enak aja dilihat ya. Dari sini Texware mengajak kalian untuk menghafal tombol fungsi dengan melihat contekan. Maaf, buku panduan maksudnya. Awal-awal pastinya bingung ya, lama-kelamaan hafal sendiri, bener apa bener banget. Bahkan di bagian LED indikator pun nggak ada simbol ini LED apa, tapi kalau dibuka slotnya baru deh ketahuan. Kalau yang bagian atas itu LED caps lock ya, sedangkan di bawahnya itu indikator baterai. Seperti halnya casing merek Texware di keyboard ini simple banget, ada di pojok kanan cover slotnya. Kalau dibuka,
mereknya pindah nih di pojok sebelah kiri. Kalau pakai cover slotnya kesannya keyboard ini mengotak ya, tapi kalau tanpa slot di bagian sudutnya malah kayak melengkung. Melengkung nggak sih? Ya pokoknya kalau dibuka slotnya tampilan keyboardnya sedikit berubah ya. Overall saya suka tampilan keyboard ini ya, pakai cover maupun enggak tetap aja enak dilihat. Bagi kalian yang suka gonta-ganti switch atau keycap, buat buka pasangnya gampang banget ya. Tapi sebelumnya buka cover dulu ya. Jelasnya nggak pakai tangan kosong dong buat buka keycap atau switchnya. Pakai keycap puller. Cuma kalau mau dibongkar semua, pastinya pegel bro. Lawang bukanya satu-satu ya. Pastinya butuh waktu yang cukup banyak ya. Untuk keycapnya ini berbahan PBT double shot yang cukup tebal ya. Bisa dilihat di video bagian dalam keycapnya. Dan di sini switch keyboardnya pakai orange switch 3 pin. Jenisnya sih taktikal ya. Kok taktikal sih? Berasa kayak perang. Maksud saya tactile. Kalau mau dengar suara keyboardnya nanti ya di akhir video. Dan kalau lihat di video ini 3 pin ya. Tapi tenang, ini aslinya soket 5 pin, cuma ketutup sama poron foam ya. Ya kalau kalian mau pasang yang 5 pin tinggal tancepin aja sih. Ntar langsung robek sendiri bagian poronnya. Gitu aja kok repot. Oh ya, di bagian dalam keyboard ini banyak banget lapisan busanya. Ada total 4 foam atau busa buat meredam suara dari keyboard ini. Bener-bener niat nih bikin keyboardnya. Dan pada bagian paling bawah kalian bisa lihat baterai yang terpasang di keyboardnya. Oke, kita hidupkan dulu keyboardnya nih. Mau lihat secantik apa RGB dari keyboard satu ini. Pertama saya pakai koneksi USB dongle aja dulu nih. Kali pertama nyala langsung disambut dengan bermacam warna RGB yang ada di keyboard. Dan mode keyboard defaultnya sih breathing ya. Kalau kalian mau gonta-ganti mode RGB-nya, kalian pencet tombol kombinasi FN dengan insert. Ada mode breathing cycle color. Dipencet lagi berubah ke mode breathing fixed color. Dan lanjut ke mode lainnya dengan menekan tombol kombinasi FN plus home, back up, back down, delete, dan end. Silakan sesuaikan modenya. Total ada 18 jenis mode RGB. Kalian juga bisa mengganti spektrum warna dengan menekan tombol FN plus sama dengan, atau ganti arah RGB-nya dengan menekan tombol FN sama min. Untuk merubah kecepatan efek RGB-nya dengan menekan tombol FN plus tombol arah kanan, ini buat mempercepat ya, dan arah kiri buat memperlambat. Dan kalau kalian ingin meredupkan atau menerangkan RGB-nya, kalian bisa tekan tombol arah atas buat nerangin, bawah buat meredupkan, atau malah mematikannya. Kemudian tombol multimedia nih dengan menggunakan kombinasi FN plus F1 hingga F11. Ya bisa kalian lihat sendiri di buku panduan ya. Berikut juga tombol kombinasi buat ganti konektivitas Bluetooth ataupun dengan wireless. Selain pakai tombol kombinasi di keyboard, kalian bisa juga mengatur RGB-nya atau bahkan makro pada aplikasi yang wajib di-download di web resmi Textware. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Dan satu hal yang harus kalian ketahui, aplikasi ini bakal berfungsi kalau kalian pakai kabel USB Type-C. Tapi kalau pakai dongle nggak akan berfungsi aplikasinya. Buat instalasi aplikasinya mudah pakai banget. Cukup tekan install dan langsung bisa dipakai. Tapi kalau kalian pertama kali pakai aplikasinya, ini bakal nongol upgrade firmware ya. Ya monggo aja di-upgrade ke versi paling baru. Prosesnya juga nggak lama kok. Setelah kelar upgrade, lanjut cabut kabel dan pasang kembali biar berfungsi. Dan aplikasinya siap digunakan. Tampilan aplikasinya simple ya dan cukup mudah dimengerti, nggak kayak wanita, susah dipahami. Dengan aplikasi Textware ini kalian bisa atur efek RGB dengan banyak pilihan nih. Begitupun juga pengaturan brightness, speed, dan pilihan warna. Kemudian bisa mengatur key-nya sama makronya, dan terakhir ada pilihan buat atur RGB-nya sesuai dengan musik, tapi mesti di-on-kan dulu nih di aplikasinya kalau mau sesuai ritme musik. Dan kalian bisa pilih efek RGB yang kalian suka. Oh ya, di awal tadi kalian bisa simpan pengaturan yang udah dibuat nih. Begitupun juga pengaturan key dan makronya. Nah, yang penasaran suara yang dihasilkan keyboard ini gimana? Monggo dipantengin aja videonya. Gimana? Soft banget kan?
gak terlalu berisik, dan asli loh, tombolnya enak banget dipakai, lembut. Rasanya pengen lama-lama mengetik. Mau gamer, mau juru ketik, ataupun editor, keyboard ini oke banget. Dan persembahan terakhir nih, silakan dilihat efek RGB kalau dipakein musik. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan keyboard terjangkau dan berkelas dari Textware ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di NK Channel.